kualitatif dalam penilaian kompetensi lingkungan kerja dan kinerja tenaga sanitarian di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Kabupaten Garut. Hasil penelitian studi lapangan penulis yaitu mulai dari data penelitian meliputi uji validitas, reliabilitas, klasifikasi responden berdasarkan IPD jenis kelamin, status pekerjaan, umur lama, pendidikan, kepemilikan STRTS yaitu surat tanda registrasi tenaga sanitarian, analisis deskriptif, analisis verifikatif, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 26.0. Uji validitas variabel kompetensi lingkungan kerja dan kinerja dalam penelitian ini dilakukan pada 33 responden dengan nilai R tabel yaitu 0,335 yang mana dinyatakan semuanya valid. Kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas variabel pada kompetensi lingkungan kerja dan kinerja juga dinyatakan semuanya variabel, artinya dalam mengukur kuesionernya pada penelitian itu sangat baik. Untuk karakteristik jenis kelamin responden itu adalah 24 laki-laki dan 9 perempuan dari total 33 responden. Untuk status pekerjaan responden ada 16 PNS dan 17 non PNS. Untuk karakteristik pendidikan responden itu ada 14 orang dengan pendidikan D3 sanitarian dan 19 orang dengan pendidikan S1 atau D4. Untuk karakteristik kepemilikan surat tanda registrasi tenaga sanitarian responden adalah 14 orang D3 dan 19 orang S1 atau D4. Analisis variabel kompetensi. Nah, di sini ada pada dimensi motif untuk kompetensi. Total skor minimal variabel kompetensi adalah 693 dan maksimal 3,456, sedangkan total skor hasil penelitian aktual sebesar 2618, yang artinya variabel kompetensi tenaga sanitarian yang telah diukur berdasarkan dimensi motif, trait, self concept, knowledge, dan skill masuk ke kategori tinggi. Namun berdasarkan hasil analisis variabel kompetensi dimensi di atas, dimensi yang paling rendah yaitu dimensi knowledge pengetahuan dengan persentase 4,2% dan juga dimensi skill dengan persentase 4,3%, yang artinya tenaga sanitarian berdasarkan 5 dimensi tersebut di atas adalah 3 dengan klasifikasi tinggi dan 2 dengan klasifikasi sedang. Analisis pada variabel lingkungan kerja yaitu dengan total skor minimal variabel lingkungan kerja adalah 495 dan maksimal 2475, yang artinya analisis lingkungan kerja tenaga sanitarian yang telah diukur berdasarkan dimensi hubungan pegawai, kondisi kerja, dan layanan kerja masuk ke kategori baik. Namun berdasarkan hasil analisis variabel lingkungan kerja berdasarkan dimensi di atas, didapati dimensi
kualitas kerja, kuantitas kerja, inisiatif, kreativitas kerja, dan disiplin kerja adalah masuk ke kategori tinggi. Namun berdasarkan hasil analisis tersebut, dimensi di atas, dimensi yang paling rendah yaitu terdapat pada dimensi kualitas dan kuantitas kerja, di mana dengan persentase 4,26 dan 4,09%, yang artinya sumber daya manusia di mana-mana masukan tenaga sanitarian yang kekurangan tenaga kesehatan yang latar belakang sanitarian. Oleh karena itu, salah satu rujukan dalam kinerja sumber daya manusia yaitu tenaga sanitarian, di mana pimpinan merekrut melalui dinkes kabupaten tenaga kerja di pusat seperti tenaga nusantara sehat dan kontrak daerah seperti pegawai tidak tetap daerah. Sudah kena? Belum, Kak. Berikutnya untuk kesimpulannya yaitu saya simpulkan bahwa di mana ada kompetensi tenaga sanitarian berdasarkan penilaian tenaga sanitarian dan pimpinan masuk ke dalam kategori tinggi, yang artinya dihukum menunjukkan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh rumah sakit umum daerah dan puskesmas di Kabupaten Garut berdasarkan dimensi motif, trait, konsep, knowledge, dan skill. Namun dalam hal ini dimensi kompetensi yang masih kurang menurut penelitian tenaga sanitarian dan pimpinan adalah dimensi pengetahuan dan soft skill. Untuk lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja tenaga sanitarian berdasarkan penilaian tenaga sanitarian dan pimpinan masuk ke dalam kategori baik. Artinya lingkungan kerja tenaga sanitarian yang telah diukur berdasarkan dimensi hubungan pegawai, kondisi kerja, layanan kerja. Namun dalam hal ini dimensi lingkungan kerja yang masih kurang menurut penilaian tenaga sanitarian maupun pimpinan adalah layanan kerja. Pada kinerja tenaga sanitarian, penilaian tenaga sanitarian dan pimpinan yaitu masuk ke dalam kategori tinggi, yang artinya telah diukur melalui dimensi kualitas kerja, kuantitas kerja, inisiatif, kreativitas kerja, dan disiplin kerja berdasarkan dengan standar yang ditentukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Kabupaten Garut, di mana dimensi variabel kinerja yang masih kurang menurut penilaian tenaga kerja, penilaian tenaga sanitarian dan pimpinan adalah dimensi kualitas kerja dan kuantitas kerja. Pengaruh kompetensi lingkungan kerja dan kinerja yaitu didapati pada kompetensi dari hasil uji T hitung. Untuk variabel kompetensi diperoleh nilai uji hitung T 6148 dengan signifikan nilai signifikan dengan nilai alfa 0% atau 0,05. Berdasarkan hasil kriteria uji tersebut, maka kompetensi tenaga sanitarian berpengaruh peningkatan kinerja tenaga sanitarian yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Kabupaten Garut. Untuk lingkungan kerja juga hasil setelah dilihat dari hasil uji T hitung untuk variabel lingkungan kerja diperoleh hasil uji T 429 dengan nilai signifikan 0,01 dengan nilai alfa atau 5% atau 0,05. Berdasarkan kriteria uji itu, maka lingkungan kerja tenaga sanitarian berpengaruh dalam peningkatan kinerja tenaga sanitarian yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Garut. Dan bisa bersamaan yaitu kompetensi dan lingkungan kerja tenaga sanitarian terdapat pengaruh yang positif antara kompetensi kedua kompetensi tersebut dalam peningkatan kinerja tenaga sanitarian di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Garut, di mana semakin tinggi kompetensi dan semakin baiknya lingkungan kerja, maka akan meningkatkan kinerja tenaga sanitarian di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Kabupaten Garut. Yang berdasarkan hasil saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Prof.
butir semua Bu, sesuai kan. Sudah kedengaran Bu Pro? Ya. Nilai tiap tiap butuh pertanyaan atau bagaimana Bu? Atau semua? Ya, ya, ya Bu. Untuk kompetensi, untuk variabel lingkungan atau semua? Semua 15 tambah 17 23,2 tambah, kalau untuk validitas 32 semuanya 15 tambah 17 32. Valid Bu, soalnya nilainya itu di atas 0,335 Bu. Di atas, kalau yang hasilnya di atas minimal itu 5, ada yang 1 di butir pertanyaan. Kalau yang dari R tabel gimana Bu? Kecil suaranya. Nomor 33.
objektif mengetahui ada berapa tenaga dari total responden 33 yang didapati. Soalnya masing-masing tempat kerja beda-beda, yang ada yang desa misalkan dia perempuan sanitariannya, ada yang laki begitu. Jadi beda-beda untuk tenaga sanitariannya yang ada di puskesmas. Tidak dipisahkan, cuma untuk melihat berapa orang berapa karakteristik berdasarkan jenis kelamin gitu, tidak dipisah-pisahkan. Dianalisis bisa mesti dipisahkan bagaimana? Ada di laptop. Perempuan, ya. Lebih spesifik, lebih detail ya. Kalau yang di saya cumanya sekedar melihat tadi secara umum aja gitu. Tapi kalau misalnya menganalisis menggambarkan dari misalkan karakteristik jenis kelamin itu belum Bu. Apakah semakin muda dia ya kalau misalkan dia semakin muda apakah semakin membaik kinerjanya, kompetensinya dan kadernya, begitu ya dengan yang sudah lebih tua itu belum Bu. Tidak dicantumkan saya seperti cuman tidak ditampilkan di ini di tesisnya gitu. Ya dari hasil kuesioner observasi di lapangan langsung mengamati gitu. Salah satunya itu melihat secara langsung ke tempat survei ke tempat penelitian. Kalau sekarang ya lebih banyak tenaga perempuan Bu, benar Bu, bukan boleh ya gimana cara menjelaskannya ya? Iya pas di observasi perempuan lebih banyak. Populasi perempuan sekarang dengan laki-laki di mana-mana lebih banyak perempuan.
Untuk yang laki-laki cuman 4, saya Maruku 4 orang. Nah, jadi sisanya semua perempuan. Itu yang dari NS. Begitulah waktu saya secara keseluruhan tenaga kesehatan dari 9 tenaga kesehatan pas pembekalan di Puskes dulu dan di Cimacan lebih banyak perempuan. Itu kalau udah secara nah, itu. Begitu juga pas saya observasi di Puskes lebih banyak perempuan, apalagi di situ banyak bidan lebih banyak. Di puskesmas saya saja Sukarame itu yang di Garut, yang bidan saja hampir 25. Tenaga sekretarian nggak ada. Kebetulan alhamdulillah di puskesmas tersebut diajukan pengadaan tenaga Nusantara Sehat, yaitu saya, tenaga Kesling sanitarian tersebut. Jadi itu boleh ini saya bahwa memang benar perempuan lebih banyak laki-laki. Iya Bu. Iya Bu. Siap. Udah Bu. Halaman 222 ya. Untuk hasil uji P, uji F, berdasarkan uji F, diperoleh nilai hitungnya yaitu 88.000 S-nya dengan nilai signifikan
signifikan 0,00 0. Artinya dapat disimpulkan bahwa H0 itulah H1 bisa dengan nilai signifikan 0,00 kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan pengujiannya signifikan. Artinya variabel kompetensi lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja kriteria. Gimana Bu? Yang diterima? H1 diterima. Diterima karena nilai signya 0,00 kurang dari alfa 0,05. Hasil uji T itu diperoleh signifikan 0,02 untuk kompetensi 0. Nilai T-nya 6.000 diperoleh nilai uji T itu 6,1 dengan signifikan 0,001 dengan nilai alfa 0% atau 0,05. Berarti di atas nilai 0, di atas nilai signifikan. Kesalahannya 0,01. Hmm.